Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Via dari Rooftop Pengangguran Balikpapan. Hai teman-teman, sekarang aku lagi ada di perjalanan mau main ke Angola Garden, yaitu adanya di Bogor. Dan kebetulan aku pas lagi ada di Jakarta, terus aku telepon salah seorang sobat pengangguran di Jakarta, dan akhirnya dia mau nganterin aku ke Bogor. Katanya ayo main kita ke sana ya. Dan siapakah gerangan yang mengantarkan aku adalah ini dia Om Iya, Joy. saya Om Joy. Salam sehat ya teman-teman. Ini Om Joy, siapa yang nggak tahu Om Joy? Ayo, itu dari Naila Garden ya Om ya. Naila Transindo Garden. Naila Transindo Garden. Nah sekarang kita lagi OTW perjalanan mau ke Bogor ya guys ya. Jadi pantengin terus channel Rooftop Pengangguran. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Perjalanan kita sebentar lagi. Berapa jam Om? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi sampai ya? Ya. Oke, seneng banget aku dianterin di sini. Ke sana kita main. Nanti dari sana juga kita akan kunjungin kebun-kebun yang lain juga. Jadi pastikan nonton terus channel Rooftop Pengangguran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pengangguran. Ketemu lagi sama aku Via dari Rooftop Pengangguran Balikpapan. Sekarang aku lagi sama siapa yo? Tebak. Sama saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden. Hari ini saya ditemanin sama orang jauh yang datang ke sini di Angola Garden gitu. Iya, berkunjung aku ya. Iya, dan di sini kita disambut sama Eki Angola Garden. Oi, Ayo kita ketemu sama Eki aja ya. Wih, waduh, Sehat, Om. alhamdulillah. Sehat Mbak. Sehat. Jauh-jauh dari Kalimantan guys sampai ke Bogor. Buset dah. Channelnya apa Mbak? Rooftop Pengangguran. Rooftop Pengangguran. Jangan lupa lo subscribe lo ya. Di subscribe ya teman-teman. Rooftop Pengangguran. Pengangguran Balikpapan. Iya, Balikpapan, Kalimantan. Salam Kalimantan. Tuh. Salam buat subscriber saya juga di Kalimantan. Mohon maaf belum bisa hadir di Kalimantan. Insya Allah tahun depan ya. Asik. Nah, insya Allah ya Tunggu tahun depan kedatangan kita akan kamu ke nih. Kalimantan. Nih, sekarang jadi aku tuh sengaja pengen main ya kan, pengen cari kebun anggur nih di mana ya yang bagus gitu kan. Nah, ternyata aku kontak Om Joy karena Om Joy sering banget komen di channelku. Jadi akhirnya aku bilang kontak Om Joy, akhirnya aku diajakin ke sini ya kan. Iya. Nah, di sini kebetulan ada Om Eki juga. Nah, ini sekarang kita mau nge-review semua. Di sini ada greenhouse-nya. Bisa dibilang ini greenhouse terbesar di Bogor. Benar nggak sih? Iya. Keren Jawa banget. Barat lah. Nah, aku juga intip-intip tadi ke dalam. Ih, pokoknya keren banget deh. Sekarang kita review kebunnya. Iya. Nah, ini siapa nih sekarang yang mau jawab nih? Om Eki atau? Dua-duanya. Oh, bisa Oke. jawab Oke, tergantung dua-duanya. pertanyaannya si kakak ya. Kalau nanti bisa saya jawab saya, kalau enggak Om Eki bisa jawab kok. Oh, oke. Oh. Nah, ini Om, ini udah berapa lama ya greenhouse-nya ya? Greenhouse ini dari pertama kali pembuatan pertama kali itu udah sekitar umur 1 tahun 8 bulanan lah, hampir 2 tahunan gitu di greenhouse utama. Cuma kalau misalkan yang greenhouse belakang kan susulan gitu, itu belum ada, setahun setengah juga belum ada lah. Jadi bertahap gitu, nggak langsung semuanya dibikin, itu bertahap. Yang paling lama udah sekitar 2 tahun kurang gitu. Oh, oke. Dan ini bisa dibilang ya lumayan luas ya. Ini luasnya berapa areanya berapa? Areanya untuk tanah dan bangunan dan kebun itu sekitar 1 hektar kurang. Wih, 1 Cuman hektar. kalau untuk yang di greenhouse untuk anggurnya itu sekitar 5.000 meter kurang lebih. 5.000 meter. Ya setengah hektar ya. Dan ini rata-rata ini sistem nanamnya seperti apa sih? Ada grounding juga kan ada. Tadi aku lihat juga ada apa namanya? Yang pakai planter bag juga ya, kayak metabula pot ya. Cuma gini,
untuk penanaman jenis-jenis penanaman anggur di sini kita terapkan semua ya, mulai dari produksi, trellis Y, trellis I, tambu lampot juga kita belajar. Tapi kalau untuk tambu lampot lebih ke segi ke penjualannya, itu bukan untuk konsumsi pribadi juga gitu. Beda kalau misalkan tambu lampot untuk dijual sama untuk yang konsumsi pribadi. Tentunya kita nggak pakai yang namanya pot-pot yang kecil gitu kalau untuk konsumsi pribadi. Tapi kalau misalkan untuk dijual pakai yang kecil nggak apa-apa. Untuk selengkapnya kita langsung aja nih kayaknya ya. Yuk kita ke GH utama. Ayo, GH kita utama main. ya. Ya, belah sana. Yuk. Lewat sini ya. Ntar kelas. Om, ini habis diapain nih Om? Kayaknya udah banyak mulai. Nah ini ada bunga-bunganya ya. Iya. Ini cuma bunga latihan doang. Bunga latihan, ada bunga latihan. Jadi Bunga edukasi ya. Bunga yang sesungguhnya ini juga. Tapi lebih ke untuk ngetes dosis GA3, CPPU gitu, bunga latihan. Di panen yang sesungguhnya ini ketika kita udah sampai tinggi, kita benar-benar melakukan pemangkasan pembuahan yang tujuannya emang untuk membuahkan, baru itulah panen sesungguhnya. Kalau ini masih ya, ini kita mau lakukan yang namanya foundation pruning. Mungkin kalau di luar sana masih awam lah sebutan foundation pruning gitu. Foundation itu lebih ke penataan cabang kembali karena kita tidak mau memaksakan membuahkan tanaman anggur dalam keadaan indukan yang tidak sehat gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus melakukan foundation pruning supaya mendapatkan pohon yang sehat lagi baru kita buahkan lagi. Oh, biasanya usianya rata-rata usia berapa tuh Om? Paling bagusnya sih 1 tahun baru dibuahkan. Tapi kalau di Indonesia itu 4 bulan, 5 bulan biasanya udah dibuahkan. Iya, Gitu. habis itu stroke ya. Udah tradisi itu membanggakan pembuahan anggur itu lebih cepat. Karena dulu waktu zaman di Kalimantan kan orang-orang pada Kalimantan bisa nggak sih maksudnya buah anggur itu berbuah, maksudnya anggur itu berbuah gitu kan. Jadi sampai ada dulu kita sempat ngelola satu kebun dan mereka tetangga-tetangga pada ngomongnya, itu anggur buahnya sawit katanya. Jadi akhirnya mereka pengen ngebuktiin kan, wah pengen buktiin begitu udah pertama berapa bulan langsung dibuahin, oh ternyata bener anggur. Sah aja sih Mbak, itu lebih ke pembuktian publik dulu ya. Setelah publik itu udah mengakui ternyata anggur itu udah berbuah, alangkah baiknya kita menggunakan cara yang benar dalam membuahkan anggurnya. Betul, gitu. betul. Supaya apa sih kualitasnya bagus. Gitu, Tapi berprinsip begitu sih nggak apa-apa Ki, karena anggur ini kan bukan asalnya Indonesia. Setahu masyarakat kita itu anggur berada di daerah dingin. Iya benar. Sesungguhnya di daerah dingin itu lebih menang kita di daerah panas, karena kita bisa membuahkan anggur 2 kali dalam setahun, dan di tempat dingin itu cuma 1 kali dalam setahun. Terus pembuahan matangnya juga lama. Lama, ya. Mbak Fia, Yap. bukan hanya greenhouse utama aja, di Angola juga masih ada banyak lagi greenhouse di belakang. Kita ke belakang ya. Oh, ayo. Ada ayo. berapa sih greenhouse-nya di belakang? Greenhouse-nya untuk semuanya ada 10 Om. Oh, ada 10. Semuanya ada 10 greenhouse. Oh, Ayo kita ke belakang yuk. ayo, let's go. Lihat-lihat. Terus Om? Nah, di sini juga kita bikin kolam Kak. Gunanya ya kalau nanti airnya buat penyiraman, dan ada teman-teman datang pengen mancing juga boleh mancing di sini gitu. Mancing tinggal diserok begini aja kayaknya nggak usah Kan mancing ada ya. juga yang hobinya ngambil ikan tuh dengan mancing gitu ya. Oh iya iya Nah, iya. iya. gitu Kak. Nah, di sini kelihatan apel putsa kita yang digerunding di tanah nih ada nih. Oh ini yang tadi dibilang apel, apel apa Om? apel putsa. Apel putsa atau apel Nah, ini? Oh, apel apel putsa India. atau apel India. Manfaatnya sangat banyak sekali itu. Nah, ini GH1 ya. Ini GH1. Pak Fia, ini ada kondisi di mana bentar lagi kita akan melakukan pruning pembuahan. Ya. Jadi, jangan heran Kak Fia, ini di sini ada kotoran hewan di sini. Ya, ini sebenarnya pupuk Kak. Di mana kita menyiapkan ini sebelum kita melakukan pruning pembuahan, kita harus mupuk-mupuk dulu nih pakai kotoran hewan ini supaya menjaga kualitas tanah yang baik nanti. Ketika buah-buah nanti pada nongol, nutrisinya sudah standby semua di dalam tanah. Oh oke. Ini kotoran hewan apa Ki? Ini kita pakai sapi di sini Om. Sapi ya. Oh, sapi Masih ya. sapi di sini. Kata Ibu Badaria juga lebih bagus sapi sebenarnya Kak. Cuman kalau kita pakai kohe kambing, mau pakai kohe ayam nggak apa-apa gitu. Jadi kalau sapi itu kan pencernaannya lebih ini ya Ki ya, sudah hancur lah, udah sampai di luar. Jadi nggak repot-repot kita buat menghancurkan lagi. Tapi ya sini masuk. Nah ini kan Ki ya, udah penghentikan pemupukan ya. Tapi di sini ada mengeluar buah Om, lihat
Jadi kalau di Arbola Garden sebelum kita membuahkan Kak Fia, harus punya ciri-ciri tanaman yang batangnya sudah mulai siap. mencoklat, Ya. terus ujung-ujung pucuknya itu sudah belajar membawa buah seperti ini. Ini kan udah keluar bunga semua ujungnya. Ya. Nah, ini udah ada bunganya semua, tapi ini harus dipotes karena kita pembuahannya nggak di atas. Tahu nggak kenapa saya nggak mungkin ngebuahinnya di atas? Kenapa tuh? Nggak tahu Kak? Nggak tahu? Nah, kalau misalkan saya buahinnya di atas, saya repot nanti penjarangan di sini. Iya. Ya. Kalau saya ngebuahin di bawah, saya ngejarangannya gini doang. Terus kalau pembuahan di atas, terus ujungnya itu sampai kemana lagi gitu Kak? Oh iya. Nah, jadi kalau kita pangkas nanti di bawah, nah daun kita biarkan lagi sampai di sini. Iya, Jadi iya. daunnya udah begini aja. Jadi buah di bawah nantinya. Kita juga kerjanya enak gitu loh. Iya benar. Nah, semuanya kan bisa kita atur gitu Kak, dengan edukasi yang punya SOP gitu Ki ya. Iya. Nah, ini buah semua nih. Pucuknya udah keluarin Nih bunga Kak lihat semua. nih, ini buah semua. Jadi teman-teman tuh kan kebanyakan ketakutan Kak. Pecah batnya, nggak usah takut batnya pecah, karena ini udah jadi terminal sebenarnya Kak nih. Terminal ini udah berapa kali pecah ya kita tetap potes aja, nggak apa-apa. Kita tahan di sini aja biar di bawah nggak pecah. Sebenarnya ini udah bawa buah loh, tuh, udah buahnya loh Kak. Nih, ini buah. Ini Oh, bawa iya. buah. Ini, oh ini nggak ada buahnya. Yang ini ada buahnya nih. Nih, ini perlu kita potes nih. Ini mungkin si Eki banyak pekerjaan, sibuk juga. Nih, kayak ini kan buah nih ya. Tuh, ini buah loh teman-teman tuh. Oh iya benar-benar. Jadi kita nggak menginginkan pembuahan di atas, itu makanya kita potes. Kita tetap mengatur pembuahan itu di bawah. Tapi teman-teman tuh kebanyakan takut Om. Mereka ngebuangin bunga, dipotong di bawah itu malah nggak keluar bunga. Yang mereka takutin karena Nah, itu bunganya udah habis di atas. Benar itu kenapa tuh biasanya kayak gitu ya? Oke, kalau bisa jawab nggak Om? Eki aja jawab lebih pas. Oke. Bisa sih? Bisa, ya jawab aja Eki. Jadi gini, Rebutan. kenapa kita bisa nggak sih sebenarnya ngebuahin di bawah? Kalau step by stepnya benar, Ya. insya Allah bisa Om. Ya. Terus kalau mupuknya benar, nyiramnya benar, insya Allah juga bisa. Ya. Yang salah itu ketika kita lagi pruning pembuahan itu justru disiram air lagi, Ya, air lagi. Itu jadi malah keluarnya hanyut. daun doang. Iya. Oh jadi sebenarnya nggak boleh banyak penyiraman ya? Nggak boleh Mbak Fia kan bisa lihat di bawah kita ini kering. kering. Ini Iya, kering. 3 hari sebelumnya itu kita baru siram. Jadi kita kasih pupuk NPK profesional dengan kandungan 92525 sekali ditabur, terus saya siram. Itu saya nggak siram-siram lagi selama seminggu. Seminggu atau 10 hari gitu Kak. Oh. Nah nanti kalau pemupukan selanjutnya baru kita siram lagi dan tidak disiram lagi buat selanjutnya. Jadi pupuk tuh nggak hanyut kemana-mana. Fungsi kita menyiram itu cuma buat menghancurkan pupuk itu aja. Biar larut ke dalam. Biar larut ke dalam. Kalau kita nggak skala kebun, skala hobi, bisa sih ditimbun aja gitu Kak ya. Biar dia itu slow release gitu. Jadi kalau kita kocor begitu habis kan. Jadi sebentar doang gitu Kak. Jadi ini penyerapannya lebih lama gitu ya Ki ya. Kalaupun terjadi pembuahan di atas, itu bukan berarti nutrisinya habis gitu. Justru kita menghentikan nutrisi itu pengen membuahnya di bawah gitu. Nah, itu berarti benar tuh tips and triknya Kalau teman-teman selama ini ya. kita takut sih Kak, takut Bener. karena nggak punya SOP ya yang begitu. Tapi nanti berbuah nggak sih ya gitu, karena buah udah di atas. Jangan takut, di setiap tersier ini akan mengeluarkan buah. Apalagi yang di 9 mata tunas yang di bawah. Ini nanti kita kalau pembuahan itu pangkas pembuahan itu nanti kita buang dulu nih Kak. 9 daun di bawah ini kita buang gitu ya Ki ya. Sehari sebelum pangkas. Misalnya hari ini kita buang. Nah, itu dengan pemupukan terakhir vegetatif lagi ya. Iya. Vegetatif lagi, kasih kohenya juga. Nah, kasih asam humat kita ya. Nah, terus disemprot dengan MKP juga. Buat protein ya. disemprot Kak, biar bat ini lebih gemuk lagi, biar gampang lagi dipecahkan. Nah, terus besok baru kita pilih Kak, pilih bat mana yang berpotensi bawa buah. Nah, kalau di luar sana kan dia di musim hujan dan musim panas. Kalau di musim hujan dia tetap pilih itu pemotongannya di 7 atau di 5. Kalau di musim panas itu dia pilihnya di 2 mata tunas. Tapi tergantung juga, jangan di musim panas memaksa di 2 matun gitu Kak. Tetap milihnya begini, ini berpotensi bawa buah. Nah, ini kayak gini Kak. Kalau yang lancip itu, nih sini kameramen, ini jelas kelihatan kan, bulat ya. Berbeda dengan yang ini lancip ya. Ini kalau yang lancip, ini bawa daun doang Kak. Ini kalau yang bulat, nah ini insya Allah bawa buah. Dan juga buahnya akan besar, kenapa? Karena di sini nggak ada sulur. Ini ada sulurnya kan, ini ada sulur. Kalau anggur itu kan pasti begitu Kak.
2 sulur 1 enggak, 2 sulur 1 enggak, begitu. Jadi lebih enak kita memilih yang enggak ada sulurnya. Itu buahnya akan besar, gitu. Oh, gitu. Pengalaman ya. Wih, ilmunya keren. Nggak harus ngikut juga gitu ya Ki ya. Itu pengalaman kami. Tuh banyak ternyata ilmunya di sini ya teman-teman. Kalau yang mau kursus di sini boleh nggak? Boleh. Kita juga banyak yang datang dari sini. Di sini tuh ibu lansia dari Depkes kemarin datang ya Ki ya. Nah itu diarahin ke sini sama pemerintah juga. Kita kasih edukasi di sini Kak. Oh tuh. Insya Allah. Teman-teman semua Nggak dari pilih-pilih kok. Kalimantan juga boleh loh ya, Ya, datang ke sini. siapa langsung saja, ketemu terbuka Om Joy buat atau umum. Om Siapa Esti. saja. Mm-mm. Siapa saja. Ada yang lain juga datang. Keilmuan itu di Indonesia kan banyak banget Kak. Tergantung tempatnya itu seperti apa dan desainnya gitu dari awalnya itu kita mau apa, mau skala hobi kah, mau skala produksi kah. Nah yang tadi dibicarakan kita ini adalah ilmu untuk yang biasanya itu skalanya skala produksi. Terus yang ilmu-ilmu yang bertebaran di masyarakat Indonesia ini gimana gitu, yang membuahkan di panjang atau gimana, bisa-bisa saja gitu. Cuma kalau misalkan kita mikir lagi, kalau misalkan skala produksi kita membuahkannya panjang, itu akan menyita waktu juga, Betul. akan menyita tempat juga gitu. Dan itu semua harus dipikirkan semua kan gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi tergantung juga, mau bagaimanapun caranya, yang penting anggurnya itu berbuah dan umurnya panjang dan buahnya banyak tentunya. Nih kalau misalkan untuk variannya, ini kalau misalkan kayak untuk yang cuman untuk kebun petik anggur aja, Ya. itu apa tuh kira-kira variannya? Variannya, kalau hanya untuk petik kan kita kembali lagi. Biasanya yang untuk skala petik buah itu kita cari tanaman anggur yang ketika dipanen itu daya simpannya itu cuma sebentar. Ya. Nah, Transfigurasi, Julian, Trans gitu. Iya. Nah, itu daya simpannya sebentar Kak. Nah, kalau misalkan untuk jual buah kan, misalkan hari ini kita panen, besok apa lusanya kita akan kirim. Itu kualitas buahnya nggak akan bagus lagi. Kadang dia lembek lah, terus dia rontok dari tangkainya lah gitu. Nah, untuk jenis-jenis itu, untuk skalanya petik buah masih oke-oke aja. Tapi kalau untuk produksi sampai kita bikin 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, pikir-pikir lagi. Karena kita harus paham banget apa yang kita tanam, bagus apa enggak. Jangan sampai udah keluar modal banyak banget, ngebuangnya susah. Udah ngebuangnya susah, barang dikirim ternyata sampai sana busuk ya. Itu kan jadi kerugian juga gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan varietas apa yang kita tanam di dalam kebun kita. Oke, kalau yang produksi apa tuh rekomennya? Kalau produksi ya banyak ya Om ya sebenarnya. Kayak yang kita temuin di Bandung sana, gitu ada varietas yang warnanya hijau gitu. Namanya kalau nggak salah apa ya Om ya? Jurok Lonok. gitu. Ada Jurok Lonok, ada Saint Muscat ya Om. Saint Muscat. Namanya bagus. Kita baru nemuin 2 varietas itu ya Om. Jurok Lonok kayak Aisyah, Mbah Santi. Mbah Santi juga oke. Ada. Lebih teksturnya lebih ke yang crunchy itu akan awet ya Om ya. Ya. Soalnya ya kalau misalkan aku ngerasain sendiri ya, anggur-anggur yang kita tanam itu ya di rooftop itu Dickson aja tuh enak loh teman ya. Jadi manis ya Om ya, dibandingin sama anggur-anggur yang ada di pasaran. Maksudnya yang kayak Red Globe itu kan dia besar tapi Asam loh Kak, ya. kalau Red Globe itu ya. Kita bukan memuji produksi dalam negeri kita ya. Kita kalau beli anggur yang di luar sana daripada anggur yang kita produksi di sini, itu jauh lebih enak Kak. Di samping buahnya segar, rasanya juga lebih enak gitu. Kalau teman-teman belum ngerasain, nanti kalau pas kita panen silakan datang ke Angola coba gitu Kak. Pertanyaannya sih gini sih Kak. Sebodoh itukah orang menanam anggur Red Globe? Iya. Memilih gitu. Saya yakin orang itu nggak bodoh tapi lebih super pintar. Orang yang menanam Red Globe skalanya sampai hektar-hektaran gitu. Karena dia tahu karakternya Red Globe. Kita tahu di pinggir-pinggir jalan tuh digantung berhari-hari ya, masih utuh aja gitu kan. Terus dengan tekstur yang seperti itu. Soalnya saya pernah nyobain anggur Red Globe yang harganya 80.000, 90.000 per kilonya. Ibaratnya mahal lah ketemunya ya, bahkan ada yang 100.000. Itu enak. Tapi yang biasanya di pinggir jalan yang harganya cuma 40, 50 itu ya kita tahu lah yang namanya barang yang kita beli itu ada grade-grade-nya. Oh iya Grade benar. A, grade B, grade C gitu. Nah, yang grade yang paling bagus lah yang enak rasanya sebenarnya. Kalau misalkan yang grade C ya kita terima ala kadarnya, ada harga, ada rupa. Iya. Gitu. Itu mungkin apa bedanya di cara nanamnya kah atau memang bibitnya yang beda ya? Varietasnya. Varietasnya mau beda Kak, varietasnya. mau beda. Dan kita juga kalau produksi itu di Indonesia,
kita udah otomatis kalah lah Kalah inflasi dengan dong, impor gitu ya. Kita mau jual berapa kalau Dia mau jual berapa? Dia cuma jual 35, 40 ribu. Masa kita jual 30 ribu? Ini kan produk dalam negeri Om Joy gitu ya. Masa lebih mahal dari produk luar negeri? Orang kita pasti membandingkan ke situ. Tapi kita di Indonesia ini wajarnya jual berapa sih? Ya di atas 100 lah. Di atas 100. Tapi kejangkau sama masyarakat dengan rasanya tadi. Rasanya Dan rasa enak ya. sendiri juga kita bisa merekayasa rasanya enaknya di terakhir gitu Kak. Menambah rasa manis itu ada semua ilmunya. Jadi teman-teman kalau pengen ilmunya itu silakan datang ke sini gitu. Nanti juga kita akan sampaikan sama Mbak Pia ini buat teman-teman Kalimantan. Ya. Teman-teman Biar Indonesia Kalimantan tuh pada dulu. pintar semua Kak. Gitu ya. Nanti juga ada pembahasan begini. Kan saya potes pucuk aja berbuah Om Joy. Boleh nggak apa-apa, sah-sah saja. Ini Kalau potes skala hobi. Gitu ya. Kalau skala produksi tetap kita kalah kata Eki tadi. Kenapa kalah? Nanti kalau udah berbuah di potespor gitu Kak, kita membuah keduanya bingung nggak Kita mau balik ke bawah, judulnya apa? Zong gitu. Di luar sana pernah zong nggak? Nggak pernah Kak. Karena di luar sana dia ada musimnya. Musim dorman ya Ki ya, Dorman musim atau musim tidurnya gitu. Jadi Iya, nutrisi nggak kemana-mana Kak. Mau dihabiskan tersier tumbuh lagi dari sekunder ini dia bawa buah. juga. Tapi apa yang terjadi di Indonesia Ki? Susah, Susah. jarang. Zong. Bahkan zong. Nah itu. Jadi kalau kita itu nggak mau membuang waktu begitu, nanti kita pangkas lagi di sini membentuk begini habis waktu 4 bulan itu Kak. Iya, benar. Jadi kita nggak kalau skala produksi ya nggak boleh buang-buang waktu begitu. Karena di waktu 4 bulan itu kita butuh semuanya, pupuknya, terus karyawannya gitu kan. Tapi kalau skala hobi sah-sah aja silakan gitu kan. Nah kalau skala produksi kalau udah umur 1 tahun buah gitu. Jadi nggak ada pemberhentian buah itu nggak ada. Kembali ke vegetatif nggak ada. Selalu produktif. Oke. Gitu. Kak Pia, selain kita menggunakan kohe sapi ya, kita juga kalau kohe sapi, kohe kambing kan lebih ke arah ke vegetatifnya ya. Nah untuk organik juga, saya kan tahu nih kalau Kalimantan tuh banyak gedung waletnya juga. Ya. Oh, iya banyak banget. Nah, teman-teman Kalimantan bisa menggunakan, Bisa, Om. memanfaatkan barang-barang gratis selama ini yang nggak digunakan Kak. Karena kandungan yang di dalam walet itu ada apa Ki? Ada fosfatnya, fosfornya, ada kaliumnya tinggi juga Om. Ya. Itu dilihat dari ini Om, hewan ini memakan apa sih sebenarnya? Iya. Gitu Kalau kan? walet kita tahu kan makan apa, gitu. Ini Om, ada kohe walet tadi. Ada kole walet ya. Nih. Hey, ayo. Kalau mau kowe walet bisa kontak-kontak orang Kalimantan paling banyak walet. Iya benar. Iya. Kalau kontak Om Joy nggak cukup. Soalnya udah Om Joy bawa sebagian di ke sini. Emang punya gedungnya, cuman sebagian udah dibawa ke sini. Nah, ini kowe walet. Ini hangat banget, ini lagi Nah, ini proses kowe walet lagi difermentasi. Eki bisa akuin bahwasanya kohe walet ini bagus, tapi kalau yang bisa mengolahnya Om. Ya. Kalau kita nggak bisa ngolahnya, udah tahu bahwasanya hewan walet ini mengonsumsinya lebih ke arah hewan-hewanan, tentunya amonianya akan tinggi banget. Ya. Dan kalau kita asal pakai atau kita tidak melalui proses yang namanya proses fermentasi atau penguraian, itu akan bahaya digunakan justru ke tanaman kita. Nah, paling enggak kita harus hilangkan dulu unsur amonianya gitu. Kalau udah mateng, udah diurai sama bakteri baru kita pakai. Pakainya pun nggak banyak gitu. Pakainya pun sedikit tapi masif. Lebih baik 1 hari saya 1 pohon dikasih 1 gini tiap hari daripada saya langsung kasih 1 ember gede gitu. Itu belum tentu dimakan semua, kebuang percuma juga iya gitu. Soalnya nggak dimakan semua, hanyut bersama air juga iya. Artinya begini ya Kak Oki ya. Setiap kohe itu wajib fermentasi. Walaupun walet itu kita lihat kohenya udah hancur dan kering. Sangat kering sekali Kak. Tapi wajib difermentasi dulu gitu loh. Berapa lama tuh Om? Ya tergantung. Tergantung gitu. Tergantung banyaknya fermentasi. Intinya sih kalau kita menggunakan sistem anaerob ya, tanpa dengan udara gitu, jangan sampai masih ada gelembung udaranya yang keluar gitu kita udah pakai. Artinya kan ketika gelembung udaranya masih keluar tuh proses fermentasi masih berlanjut. Nah di situ. Terus kalau misalkan kita nggak pakai sistem yang nggak pakai ada gelembungnya begitu, ada buangan anginnya, itu sampai dia udah nggak panas lagi. Ini kan dalam kondisi baru 2 hari ya saya buat ini masih hangat banget. Padahal di dalam dia. Dan ini Iya masih hangat ini. Ini masih hangat. Tapi saya nggak mau pegang atasnya. Kohe, yang namanya kohe tetap kohe ya. Iya kohe lupa.
Nah, jadi teman-teman di Kalimantan tuh benar-benar banyak banget kan di sana tuh gedung-gedung yang penuh dengan sarang walet ya. Iya. Nah, itu bisa dicoba karena di sana kebanyakan kalau nggak pakai kambing ya sapi Ya. biasanya. Tapi yang lebih bagus kohe itu adalah kohe kalalawar, Kak. Kohe kalalawar dia makan buah. Nah, yang kedua itu kohe walet. Nah, yang ketiga keempat terserah mau kohe sapi, mau kohe kambing ya, yang itu yang keempat. Tapi nggak mewajibkan teman-teman harus pakai kohe walet juga. Karena kohe ini sifatnya bukan wajib yang dipakai walet gitu ya. Kalau ada yang nggak bermanfaat silahkan pakai gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan? Sama seperti humus bambu, Kak. Bukan merepotkan teman-teman harus ngambil humus bambu. Tapi kalau ada di belakang rumah kenapa nggak dipakai gitu kan? Toh manfaatnya di situ kita kan wajib memakai itu kan trichodermanya, Kak. Dari kecil mulai kita tanam itu wajib pakai trichoderma. Karena akan membunuh unsur-unsur yang jahat yang ada di dalam tanahnya. Supaya akar kita berkembang lebih cepat lagi gitu. Nah, sementara di humus bambu itu kita kenal ada trikodermanya yang masih tidur, nanti kita kasih makanan di situ, Kak. Nah, itu mengenai humus bambu juga kan ada beberapa yang bilang humus bambu tuh yang itu ya, yang daun-daun yang di bawahnya, atau ada juga yang bilang tanah yang di bawah bambunya. Yang benar yang mana tuh sebenarnya? Yang bagus. Tanah yang di bawah itu adalah topsoilnya. Nah, daun yang di atas itu adalah daun yang belum terurai. Yang bagus yang mana? Ya antara itu, Kak. Jadi yang daun yang lapuk itu terus ada akarnya gitu. Karena rumahnya trichoderma itu ada di akar dan ada di daun yang lapuk itu. Iya, di situ juga ada mycorrhiza. Mycorrhiza. Jadi tergantung kita mau ngembangnya bagaimana, mau mycorrhizanya makanannya apa, mau trichoderma mau makannya apa, ya tergantung kita, Kak. Gitu. Jadi gratis. Ya bisa nggak sih dibeli? Murah sih kalau dibeli. Cuman buat bertahan lama di media kita itu belum tentu. Nah, kalau kita memakai humus bambu itu otomatis buat awet lama gitu ya, Ki ya. Kita cuman ngasih makannya aja. Apa makannya, Om Ki? Ya paling makannya kayak air dedak gitu, cucian beras, gula, itu doang, Kak. Jadi kita sekali seminggu siram aja sedikit, berarti dia udah hidup, udah makan. Dia itu ibaratnya kalau di dunia perang itu tentaranya. Jadi siapapun musuh yang di dalam itu akan ditembak sama tentaranya. Jadi nggak ada, jadi bebas akar kita itu bebas leluasa mencari makan. Halo sobat pengangguran, jangan lupa tanam anggur. Bangun dari mimpi untuk menghijaukan bumi. Angola, special for you. Ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam hijau, salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.